Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita masih bisa lagi berjumpa ya lewat ibadah di malam hari ini dan terima kasih buat kesempatan bagi saya dan saat ini saya akan sharing satu firman Tuhan dan langsung saja untuk judul sharing saya hari ini saya kasih judul Storing Treasures in Heaven atau menyimpan harta di sorga. Ayat dasarnya dalam Matius 6 ayat 20 berkata bahwa tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga tidak ada ngengat atau karat yang merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu pesan penting dari firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat 20 yang sudah saya bacakan tadi. Sekali lagi saya bacakan, akan tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga tidak ada ngengat atau karat yang merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap dari kita pastinya mengenal kata harta ya. Saya yakin bahkan anak kecil sekalipun pasti tahu yang namanya harta. Nah, harta adalah sesuatu yang kita anggap sangat berharga, sesuatu yang selalu kita kejar, dan sesuatu yang seringkali kita simpan dengan sangat berhati-hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia ini penuh dengan orang-orang yang bekerja siang dan malam. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta. Mereka menabung, berinvestasi, membeli tanah, membeli rumah, emas, atau saham. Supaya apa? Supaya masa depan mereka terjamin. Namun, Yesus dengan tegas berkata bahwa ada dua jenis harta. Yang pertama itu harta dunia yang sifatnya sementara dan harta sorga yang sifatnya kekal. Harta dunia bisa rusak, bisa lenyap atau hilang. Akan tetapi harta sorga tidak akan pernah musnah. Bapak Ibu, saya punya kesaksian sedikit. Saya sempat mempunyai usaha kuliner. Waktu itu saya sharing bersama dengan teman baik saya ya. Kita berdua sering jualan, ikut-ikut festival atau pasar makanan sampai keluar kota Bapak Ibu. Ke Manado, Makassar, Bandung, bahkan sampai ke Medan. Nah, singkat ceritanya ada terjadi suatu konflik yang membuat kita bertengkar dan lalu kita pecah kongsi. Sekian lama kita tidak berkomunikasi, tetapi saya selalu mengikuti perkembangan usaha dia Bapak Ibu. Dan dia sangat luar biasa. Usahanya sangat berkembang sampai buka cabang. Saya mengakui bahwa teman saya ini adalah seseorang pekerja keras ya. Siang malam, mau sehat ataupun sakit sekalipun, dia tetap jualan. Bahkan pernah sekali nih ya, waktu itu kakinya kesiram minyak yang masih panas banget. Dan itu melepuh. Dan dia demam Bapak Ibu. Besok paginya dia tetap jualan. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Dia bahkan sampai mengorbankan waktunya bersama dengan keluarga. Ya, rela tidak bertemu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dengan apa? Dengan istrinya, anaknya, bahkan keluarga besarnya. Karena kenapa? Dia sibuk jualan, ya. Dan bahkan satu hal yang sangat disayangkan, dia sudah jarang ke gereja, ya. Dia hanya beribadah lewat online saja. Nah, mengapa kok dia bekerja sekeras ini? Supaya apa? Supaya dia tidak susah dan supaya dia punya uang yang banyak. Nah, singkat cerita, setelah bertahun-tahun dia bekerja dan menimbun harta, tiba-tiba mamanya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Seketika uang yang dia kumpulkan bertahun-tahun dari hasil dia bekerja keras itu ludes seketika karena membayar biaya rumah sakit. Mengapa saya tahu? Karena saat itu dia langsung telepon saya, meminjam duit dengan jumlah yang sangat besar. Bapak Ibu, saya kaget. Dan hal ini sangat menyedihkan bagi saya Bapak Ibu. Dan hari ini, saya ingin mengajak kita semua melihat bagaimana caranya untuk menyimpan harta di sorga. Apa arti praktisnya bagi kehidupan kita dan mengapa hal ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Langsung aja di poin yang
Pertama, di sini dikatakan bahwa harta di sorga ditentukan oleh arah hati kita. Ya, dalam Matius 6 ayat 21 berkata bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya bahwa apa yang kita anggap berharga akan menentukan arah hidup kita, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita menganggap harta dunia sebagai tujuan utama kita, maka seluruh energi kita, kekuatan kita akan tersedot untuk mengejarnya. Ya, kita bisa rela mengorbankan waktu bersama dengan keluarga seperti teman saya tadi. Bahkan waktu untuk Tuhan hanya apa? Hanya demi mengejar dan menimbun harta. Namun sebaliknya, jika kita menganggap harta sorga lebih berharga daripada apapun, maka hati kita akan selalu tertuju kepada hal-hal yang bernilai kekal. Ya, kita akan rela memberi, mengasihi dan melayani Tuhan tanpa merasa rugi. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi ya, story dari seorang ibu yang sangat rajin menabung emas. Ya, dia bekerja sangat giat dan setiap kali ia mendapat gaji, sebagian besar langsung dia belikan emas. Ya, ia begitu mencintai emasnya sampai setiap hari ia membuka berangkas hanya untuk apa? Hanya untuk memandang emas itu. Ya, demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Jika hati kita tertuju kepada dunia, maka dunialah yang akan kita tatap setiap hari. Akan tetapi, kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, untuk itu Bapak Ibu, mari kita periksa hati kita. Apakah kita lebih sibuk menimbun harta dunia, ataukah kita sudah menanam untuk sebuah kekekalan. Next, yaitu poin 2. Di sini dikatakan harta sorga dikumpulkan lewat perbuatan kasih. Ya, dalam 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19, di sini Rasul Paulus menasihati bahwa hendaklah mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan, Rasul Paulus tidak berkata bahwa harta itu salah. Akan tetapi yang salah itu ketika harta yang kita punya hanya kita pakai untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Nah, Tuhan memanggil kita untuk memakai berkat yang kita terima untuk menolong orang lain. Ya, karena setiap kali kita membantu orang miskin atau memberi makan orang yang lapar atau mendukung pelayanan Tuhan, sesungguhnya kita sedang menabur di sorga, menabung di sorga. Ya, dunia mungkin tidak menghitungnya Bapak Ibu, akan tetapi Tuhan menghitungnya dengan sangat-sangat teliti. Ya, ada seorang ibu yang sangat-sangat sederhana gitu kehidupannya. Ya, dia tidak kaya raya, akan tetapi ia selalu menyisihkan uang kecilnya untuk membeli nasi bungkus, ya, dan membagikannya kepada orang-orang jalanan. Ya, mungkin sebagai manusia kita bisa berkata, itu mah kecil, ya. Tetapi untuk Tuhan, di mata Tuhan, itu merupakan sebuah investasi sorga yang nilainya jauh lebih besar daripada emas. Ya, untuk itu mari kita belajar memberi Bapak Ibu, ya, menggunakan harta dunia untuk menghasilkan harta sorga. Ya, karena setiap perbuatan kasih adalah deposit kekal di hadapan Tuhan. Next slide. Yaitu poin yang ketiga. Di sini dikatakan harta sorga adalah hasil dari ketaatan kepada Yesus. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan bahwa Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan adalah harta yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, dunia mungkin tidak menghargai ketaatan kita, akan tetapi di sorga setiap langkah ketaatan kita dicatat oleh Tuhan. Ya, ketaatan itu berarti memilih jalan Tuhan, sekalipun sulit Bapak Ibu. Ya, ketaatan berarti berkata ya kepada firman Tuhan, meskipun dunia berkata tidak. Ya, untuk itu tuh, Bapak Ibu, mari kita ingat kisah dari seorang Abraham ya, ketika Tuhan meminta Ishak anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, hal itu merupakan ujian ketaatan yang paling berat. Ya, mungkin saat itu bisa aja
Abraham negosiasi dengan Tuhan. Ya Tuhan, ada banyak hal yang berharga yang bisa Tuhan minta untuk saya korbankan untuk Tuhan. Ya, namun kenapa harus anak saya Tuhan? Namun Abraham memilih untuk taat Bapak Ibu. Ya, dan dari ketaatannya lahirlah berkat bagi seluruh bangsa di bumi ini. Ya, Abraham menyimpan harta di sorga melalui ketaatan yang radikal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kali kita taat, artinya kita sedang membangun tabungan kekal. Ya, dunia boleh saja tertawa, tetapi sorga bersorak-sorai. Oke, berikut adalah aplikasi praktis. Ya, yang pertama yaitu sisihkan waktu dan tenaga untuk pelayanan. Bapak Ibu, kita sering sibuk bekerja, ya, mengurus keluarga atau mencari uang sampai lupa bahwa hidup ini juga untuk Tuhan. Ya, melayani tidak harus selalu di mimbar Bapak Ibu. Bisa juga lewat hal-hal kecil seperti membantu orang yang butuh, mendoakan teman yang sedang susah, atau ikut kegiatan gereja. Ya, dengan memberi waktu dengan tenaga untuk Tuhan, maka kita sedang menabung sesuatu yang nilainya kekal, ya, bukan hanya untuk sementara tapi kekal Bapak Ibu. Ya, yang kedua di sini dikatakan bahwa belajar memberi dengan sukacita. Ya, Bapak Ibu, kadang kita merasa sayang kalau memberi, ya, apalagi saat dengan keadaan kita pas-pasan, ya. Tapi saya percaya semua di sini adalah orang-orang yang baik, ya, yang suka memberi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau kita belajar memberi dengan hati yang senang. Ya, kalau kita sadar bahwa semua yang kita punya berasal dari Tuhan, maka memberi bukanlah beban bagi kita, ya, melainkan suatu kesempatan bagi kita untuk apa? Menabur, ya, memberi. Ya, uang atau berkat yang kita miliki hanyalah alat. Ya, kalau kita pakai untuk menolong orang lain atau mendukung pekerjaan Tuhan, itu akan menjadi berkat yang abadi, Bapak Ibu. Ya. Next, aplikasi yang ketiga dikatakan bahwa hidup dalam ketaatan pada firman. Ingat, ketaatan kita adalah bukti kasih kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rasa sangat percuma rajin belajar firman Tuhan atau dengan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ya, kenapa? Sebab ketaatan merupakan bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Misalnya, saat firman Tuhan mengajar kita untuk mengampuni, ya kita harus belajar memaafkan meskipun hati ini berat Bapak Ibu. Ya, saat firman Tuhan bilang jangan khawatir, kita belajar percaya kepada Tuhan meskipun keadaan belum jelas. Ya, hidup dalam ketaatan memang tidak selalu mudah Bapak Ibu. Ya, akan tetapi justru itu yang membuat kita semakin kuat dan dewasa dalam iman. Yang keempat di sini dikatakan bahwa latih hati agar tidak melekat pada dunia, ya, dan pakai harta dunia untuk memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, harta, jabatan atau barang mewah itu hanya sementara. Ya, kita bisa kejar semua itu, tetapi jangan sampai hati kita terikat. Ya, kalau kita terlalu mencintai dunia, maka kita bisa lupa tujuan hidup yang sesungguhnya. Ya, cara melatih hati adalah dengan memakai apa yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Misalnya rumah kita, ya, kita bisa pakai rumah kita menjadi apa? Tempat doa, ya, untuk apa? Berkomsel begitu. Juga kalau misalnya kita punya kendaraan, ya, bisa kita pakai untuk apa? Menjemput orang-orang yang mungkin membutuhkan kendaraan untuk apa? Untuk kita ke gereja. Atau uang yang bisa kita pakai untuk membantu orang yang susah. Ya, dengan demikian maka kita tidak dikuasai oleh dunia, ya, tetapi kita pakai dunia untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oke, kita udah masuk dalam penutup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia ini sementara, ya. Semua yang kita miliki pada akhirnya akan kita tinggalkan. Ya, tidak ada satupun harta dunia yang bisa kita bawa mati, tetapi setiap perbuatan kasih, setiap ketaatan dan setiap pengorbanan yang kita lakukan bagi Kristus akan menjadi harta yang kekal di sorga. Untuk itu, mari kita hidup dengan perspektif kekekalan. Ya, jangan hanya sibuk menimbun harta di bumi, tetapi marilah kita rajin menanam di sorga. Ya, karena itu adalah harta yang
tidak bisa rusak, ya, tidak bisa dicuri dan akan menyambut kita ketika kita bertemu muka dengan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita refleksikan ya dari firman Tuhan yang sudah saya sharingkan ini, kira-kira bagaimana cara Anda menyeimbangkan kebutuhan hidup di dunia dengan perintah Yesus untuk mengutamakan harta di sorga. Amin firman Tuhan, demikian firman Tuhan, dan saya yakin, saya percaya setiap firman yang saya sampaikan ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat berharga bagi kita semua ke depannya, dan pastinya akan memberkati kita semua jika kita mempraktekkan firman Tuhan ini. Demikian, Tuhan memberkati. Shalom.